Praktikum pemrograman SQL kali ini akan membahas tentang indeks dan subquery. Mari kita mulai OSM kuliah online. Untuk praktikum kali ini saya akan memberikan sebuah SQL baru, database baru, bukan database ya, cuma data ya, tabel dengan data, supaya kita bisa memiliki data yang cukup besar untuk dicoba, karena kalau pakai yang Nodewin kemarin itu tidak terlalu terasa bedanya, jadi kita butuh data yang lebih besar. Ini beberapa, jadi kalau ya, yang penjual itu ada 10.000 kolom, maaf 10.000 baris, pembeli ini 10.000 baris, lalu transaksinya 400.000 baris. Ini sebenarnya sederhana, tapi bisa dicoba. Satu lagi ya, saya memberikan juga tabel kota ya, jumlahnya hanya 8 baris kalau yang ini sedikit, tapi yang lain itu cukup besar. Ini pun sayangnya masih belum cukup untuk membebani supaya kita bisa mencoba melihat hasilnya secara langsung, tapi setidaknya cukup lumayan daripada pakai yang Nodewin. Yang pertama adalah subquery dengan memanfaatkan in. Jadi ini kita mempraktekkan apa yang ada di materi teori. Ini kalau kita gunakan in, hasilnya nanti akan seperti ini. Ya. Kita bisa lihat hasilnya ada 16.255 row. Ini waktunya kurang lebih 0,094. Kita nggak bisa percaya 100% angka ini, tapi ini bisa buat patokan sementara. Jadi ini kalau menggunakan in. Sekarang kita coba dengan menggunakan join. Nah, 0,016 ya, lebih cepat. Angkanya mungkin tidak bisa dipercaya, dan pada tahap tertentu mungkin kadang ini angka-angka ini bisa, maksudnya kalau ini kan mengecil gitu ya, mungkin kita bisa ketemu nanti malah membesar. Itu wajar karena memang ada mekanisme lain di dalam MySQL, tapi secara umum ini memang yang diharapkan. Jadi kita coba bandingkan ya. Jadi yang pertama ini saya mencari penjual yang namanya diawali dengan huruf K. Caranya kan seperti ini ya. Select from penjual where nama penjual like K persen. Ya, ini mendapatkan penjual yang diawali dengan huruf K. Yang namanya diawali dengan huruf K. Ini nanti saya mau cari transaksinya gitu ya. Saya mau mencari transaksi dari penjual yang namanya diawali dengan huruf K. Nah, maka caranya ini saya ambil ID-nya ya. Lalu dari tabel transaksi ini saya berikan where yang penjual ID-nya ya, ID penjualnya itu ada di dalam ini tadi ya. Ini kan sudah mendapatkan ID dari penjual yang namanya diawali dengan huruf K. Kalian tinggal gabungkan dengan transaksinya. Bentuknya dengan subquery adalah seperti ini. Lalu yang bisa juga dilakukan adalah menggunakan join. Saya menjoin penjualnya, transaksi dengan penjualnya. Walaupun sebenarnya saya cuma butuh data transaksinya, maka saya di sini hanya mengambil T bintang. Pada saya join dengan penjual, maka saya sebenarnya kan punya gabungan tabel transaksi dengan penjual. Saya sekarang punya nama penjualnya. Setelah saya join, nah di sini saya nambahkan where-nya. Ya, where nama penjualnya like K persen. Ini adalah bentuk yang lebih disukai daripada yang subquery semacam ini. Kita juga bisa lihat tadi hasilnya jumlah row-nya sama ya, jadi ini memang query yang setara. Lalu berikutnya kita coba lihat contoh yang berikutnya ya. Di sini nomor 3, tapi contoh yang kedua. Kita coba hapus ini dulu.
Ya ini saya tidak mencari, nah saya tidak menampilkan data transaksi yang dikirimkan dalam satu kota, ya, di dalam satu kota. Di sini transaksi, maaf, query utamanya adalah menggabungkan, menjoinkan antara tabel transaksi dengan pembeli dan penjual. Kenapa? Karena pembeli dan penjual itu nanti yang punya kota ID, ya. Yang punya kota ID itu pembeli dan penjualnya. Jadi kalau menentukan dalam kota, berarti mestinya kota penjual dengan kota pembeli itu sama, ya. Nah, saya bisa ambil misalnya seperti ini, group by. Nah, seperti ini. Ini hasilnya ya. Jadi kota 1, transaksi dalam kotanya itu ada 6.080 transaksi, kota 6, transaksi dalam kotanya ada 6.389, dan seterusnya. Nah, tapi kalau caranya seperti ini, kita tidak bisa mengetahui ini kotanya kota apa gitu ya, kota 1, kota 2 ini apa gitu kan. Nah, ini kita joinkan dengan tabel kota untuk bisa mendapatkan informasi kotanya. Tetapi ingat bahwa karena kita melakukan grouping di sini ya untuk mengetahui kota berapa banyak transaksi dalam satu kota, kita tidak bisa masukkan field yang bukan groupingnya dan bukan juga agregat function. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini misalnya saya ambil nama kota ya, saya gunakan min. Nanti kita coba lihat gimana kalau bukan min gitu ya. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, 6080 misalnya, dari sini 6389. Ini kota yang ini adalah Jakarta, kota ini adalah Solo. Sekarang jadi lebih bermakna. Jadi coba transaksi di kota Solo yang dalam kota ada 6389, yang Tuban ada 6333, misalnya seperti itu. Ini bisa saya ubah misalnya dengan menggunakan max, gitu ya. Hasilnya nanti akan sama saja, ya karena kan nama kota itu dalam satu kode, ya dalam satu kode kota, nama kotanya kan sama semua gitu ya. Saya mau pilih yang min atau max itu ya sama aja gitu kan ya, nggak ada bedanya. Tentunya ini adalah suatu penyederhanaan bahwa sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan gitu ya, karena memang ini mestinya mengambil data yang benar. Tapi dengan cara yang seperti ini ya kita bisa lihat, kita ngakali di sini bisa ternyata gitu ya. Seperti saya sempat ucapkan bahwa ini memang setengahnya kreativitas ya, hasilnya benar atau salahnya memang setengahnya untung-untungan ya. Lalu Anda bisa juga mengakali dengan cara seperti ini ya. Nah, sekarang saya tidak melakukan grouping berdasarkan kota ID-nya, tapi berdasarkan nama kota. Dengan asumsi kan sama aja gitu kan ya. Di grouping nama kota atau kota ID kan sama aja, betul. Tapi kita juga bisa lihat efeknya gitu ya. Sekarang dia kan urut aksara ya, urut huruf nama kotanya. Jogja di paling bawah, Bandung paling atas. Tadi kita ingat Jakarta yang paling atas. Ya, Solo berada di urutannya agak bawah sini ya. Karena itu kota ID-nya. Boleh tidak seperti ini? Boleh sekali tentunya. Tapi ini juga lagi-lagi tidak biasa karena biasanya memang kita akan melakukan grouping berdasarkan key. Nama kota itu bukan key ya. Nama kota key-nya kan di kota ID-nya ini ya, KTT-ID atau PJ kota ID atau PB kota ID. Ya tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Bukan nama kotanya mestinya ya. Yang paling ideal memang pada akhirnya adalah melakukan subquery seperti ini. Ya tadi kita lihat dulu hasilnya 8 row. Tadi 3 detik yang pertama, yang kedua ada 2,7. Sekarang kita coba kalau kita pakai subquery. Ya ini dengan subquery pendekatannya. Kita coba lihat hasilnya 2,6 ya, relatif cukup baik. Tapi mungkin hasilnya biasa saja ya, hampir sama dengan yang tadi. Nah ini kita melakukan
subquery. Ya, kita membuat subquery. Jadi ini adalah query utamanya, KID dengan jumlah transaksinya berapa, hasil count-nya. Lalu kita jadikan ini sebagai semacam temporary table ya, tabel sementara. Karena itu subquery, kita kurungi semua, lalu kita beri tanda X ya. Artinya kita anggap sebagai tabel X. Namanya bebas ya, kita bisa menggunakan alias-alias yang lain ya. Lalu kita joinkan dengan kota ya. Tentunya kotanya k.id dan di sini x.id. Nah, kita sekarang bisa lihat kan nama kota, X-nya tetap fieldnya transaksi DK ya. Ini adalah yang count-nya tadi. Hasilnya seperti ini, seperti yang waktu yang pertama tadi. Secara konsep ini lebih benar, tetapi apapun yang Anda pilih, hasilnya tetap saja benar. Nah, nanti tinggal masalah performance ya. Ketika ini Anda coba betulan, mana yang paling cepat secara konsisten, itu yang mestinya dipilih. Lalu ini adalah yang terakhir untuk demo, untuk contoh, ya menggunakan on dan where ya. Kita tahu bahwa where itu digunakan untuk memfilter baris. Tetapi kita di sini ada sedikit contoh untuk memperlihatkan bahwa ketika digunakan secara salah, ya, maka hasilnya, datanya juga hasilnya akan salah. Saya mulai dengan yang pertama, ya. Ini saya melakukan join. Kita menjoin tabel penjual dengan tabel transaksi. Saya mau melihat pada tanggal sekian ini, 1 Januari 2020 dengan 2 Januari 2020, itu untuk setiap penjual ada berapa banyak transaksi. Ini saya jalankan. Nah, di sini muncul ya datanya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di sini ya ada 5.805 pro data. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal kita punya 10.000 penjual. Kalau Anda masih ingat waktu di awal ya, saya punya 10.000 penjual. Kenapa yang muncul di 5.800? Karena saya menggunakan join. Ya, kalau saya menggunakan join seperti itu, maka hanya ID penjual yang muncul di penjual dan juga muncul di transaksi itu yang akan ditampilkan di sini. Ya. Tentunya transaksi di antara tanggal sekian sampai sekian. Ya. Ini misalnya 1, 2, 3 nggak ada ya, penjual ID 3 nggak ada. Artinya penjual ID 3 jumlah transaksinya sebetulnya 0, tapi tidak muncul di sini. Penjual ID 7 itu jumlah transaksinya 0, tidak muncul di sini. Karena kita menggunakan join. Supaya juga muncul di sana, kita bisa menggunakan left join ya. Left join itu berarti semua yang ada di tabel penjual akan dimunculkan, yang transaksi ya yang ada saja. Seperti itu. Tetapi kalau ini kita jalankan, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah sama saja ya, tidak ada bedanya dengan tadi 5.800 data ya. Datanya hilang-hilang semua. Yang tidak punya data, yang penjual tidak punya data transaksi, dia tidak muncul. Loh, katanya left join seperti itu, gitu ya. Kenapa hasilnya seperti ini? Sekarang saya mau coba bandingkan dengan query yang kedua. Ya, query yang ini itu menyerupai query yang tadi. Tetapi pada query yang ini, saya tidak menggunakan where. Sekarang kita bisa lihat bahwa data-data penjual yang tidak ada transaksinya muncul ya 00000 seperti ini. Dan total kita bisa lihat di sini ada 10.000 row, berarti semua penjual sudah muncul. Sekarang bedanya apa? Kita coba lihat di query-nya. Ya, kita perhatikan di sini ya. Ini kita membatasi dengan where. On-nya kita hanya membandingkan antara ID-nya penjual dengan penjual ID di transaksi. Ini standar ya. Apa bedanya dengan yang ini? Nah, yang di sini kita tidak menggunakan where, tapi kita tambahkan N di belakangnya untuk membatasi tanggal transaksi. Nah, sekarang apa bedanya ini dengan yang ini? Nah, kita coba perhatikan.
Kalau ada penjual yang tidak punya transaksi, transaksinya nilainya adalah nol, tidak bisa dibatasi seperti ini. Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan hilang. Ya, karena ini bisa di-join dulu, baru kemudian di where. Maka datanya akan hilang. Maka seolah-olah ini seperti join biasa. Berbeda dengan yang ini. Ya, yang ini karena di end pembatasan ini masuk ke dalam syarat join, maka ini data transaksi dibatasi dulu, baru kemudian dijoinkan. Karenanya data transaksi yang 000 itu tidak terpengaruh oleh filter ini. Maka dia tetap utuh. Ya. Dia tetap utuh, seluruh data penjual tetap akan muncul di hasil query-nya. Itu pemilihan filter pada on atau where, ya. Bisa pilih. Ini hanya kasus-kasus tertentu. Secara umum memang sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ini bisa jadi panduan bahwa hanya meletakkan syarat di tempat yang salah, hasil query kita bisa berbeda sekali. Lalu ini adalah tugas pengamatan seperti yang kemarin, tetapi di sini saya tidak meminta Anda untuk mengumpulkannya. Jadi yang pertama ini adalah perintah seperti ini, ya. Kalau Anda merun query yang saya berikan nanti di database Nodewin, Anda cari di Nodewin, tapi kalau database yang lain, silakan tuliskan nama database yang Anda gunakan. Itu query yang saya berikan itu, file SQL yang saya berikan itu tidak ada database-nya, ya, tidak ada ketentuan database-nya di mana. Jadi Anda bisa jalankan di database yang manapun juga. Ini untuk gunanya dijalankan untuk melihat ukuran database Anda. Lalu jalankan ini untuk membuat indeks. Ya, jadi tadi ada hasilnya, database Anda ukurannya sekian mega, Anda buat indeks, lalu jalankan lagi. Anda lihat berapa ukurannya sekarang. Ya. Lalu kalau Anda mau menghapus indeksnya, Anda jalankan query yang ini. Nah, secara teori, Anda buktikan ya di praktikum ya, tetapi secara teori adalah seperti ini. Indeks itu seperti daftar isi. Ya. Daftar isi itu gunanya untuk memudahkan kita mencari bagian dalam buku. Indeks gunanya untuk memudahkan database melakukan pencarian terhadap data. Tetapi sama seperti di buku, makin banyak daftar isinya, Anda punya daftar isi biasa, Anda punya daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik, makin banyak Anda buat, berarti ukurannya akan makin banyak. Ya, lembarannya untuk daftar ini akan makin banyak. Di sini juga sama, makin banyak indeksnya, maka pencarian misalnya berdasarkan tanggal terima, itu akan makin cepat dilakukan, makin mudah untuk dilakukan, tetapi ukurannya akan bertambah besar juga database-nya. Nah, ini Anda coba, Anda lihat benar atau tidak database-nya berkurang. Bertambah ukurannya ketika Anda membuat indeks. Dan kalau mau, Anda juga periksa bagaimana setelah indeks itu di-drop. Setelah indeksnya itu dihapus, Anda juga bisa cek ukurannya bagaimana, bertambah atau berkurang atau tetap, gitu ya. Jadi silakan dicoba di praktikum, Anda bisa mencobanya, tidak perlu dikumpulkan, tidak ada tugas, coba saja, lihat, perhatikan, ya tentunya selain mencoba query-query yang di atas ini. Sekian untuk materi praktikum kali ini. Saya Victor Utomo, terima kasih.